Infinix tuh apa nggak bisa ngitung sih? Ini HP Elite spek komplit minus dikit dan harga nggak pelit. Jadi tepuk tangan dulu buat Infinix biar makin nggak ngotak. Tapi serius-serius, gue akan kasih tahu semua kurang lebihnya selama 1 minggu menggunakan HP yang satu ini. Dan spoiler, gue akan bandingin dengan Infinix Note 50 Pro. Karena line-up mereka banyak, jadi ya wajib dibenang-beningin supaya kalian tahu apakah harus skip atau beli. Let's check it out! Infinix tentu sobat MediaTek. Saking solidnya mereka adalah HP pertama di Indonesia yang resmi menggunakan chipset Helio G200 atau lebih tepatnya kayak Helio G100 Ultimate Pro Max. Karena ketika gue bandingin sama Helio G100 Ultimate di Infinix Note 50 Pro hanya unggul di bagian AnTuTu benchmark, itu pun selisih 20 ribuan. Untuk di 3D Weld dan Geekbench masih lebih unggul di G100 Ultimate. Jadi kalau misalkan kalian bilang, "Bang, berarti performanya sama aja dong?" Ya secara nggak langsung kayak gitu. Untuk Genshin Impact paling playable ada di lowest plus 60 fps dengan FPS rata-ratanya bisa nyentuh di angka 39-41. Untuk MLBB jujur aja gue kurang demen karena optimalisasinya tuh kayak somehow kurang. Padahal arsitektur G200 sama G100 itu sama aja. Tapi refresh rate-nya belum bisa kebuka ultra atau super, masih mentok di high alias 60 fps. Jadi kalau misalkan kalian pakai Hero Face ya agak berasa lemot aja sih. Ya walaupun memang ini hanya masalah waktu. Sisanya untuk pengguna setiap hari kalau misalkan kalian cuma buat browsing-browsing, live TikTok Shop, buat nge-browsing belanja maksudnya ya. Ini aman-aman aja. Bahkan untuk tangkapan signalnya ini lebih baik ketimbang Note 50 Pro kemarin yang gua review. Untuk GPS juga oke-oke aja sih. Tapi kalau misalkan kalian nyari performa yang lebih kenceng, rasanya Note 50X masih bisa jadi alternatif karena menggunakan Dimensity 7300. Tapi ya ini G200 not bad sih ya. Lagi-lagi Infinix jadi HP pertama di tahun 2025 yang paling tipis dan ringan. Iya 6,6 mm dengan bobot 170 gram. Pas pertama kali gue pengen HP ini tuh ngingetin sama HP mainan yang dijual sama abang-abang. Tahu nggak kalian? Yang bunyinya tuh kayak gini nih. Swear, kalau misalkan kalian lagi pergi keluar terus ada counter HP, silahkan pegang dan buktiin kata-kata gue kalau emang ini seenteng itu. Untuk feels yang menurut gue sesuai harganya, walaupun memang ini masih berasa solid. Mungkin kalian tanya, "Bang, untuk fitur-fitur gimana?" Ya, masih cukup komplit. Ada Air Blaster, NFC, stereo speaker, triple slot tray, dan masih ada port jack 3.5. Gila sih, di tahun 2025 dapetin fitur-fitur ini tuh kayak menang undian. Ngagetin. Walaupun memang untuk haptic vibration-nya menurut gue ya, biasa aja, bukan yang paling mahal. Dan speakernya juga oke. Tapi kalau misalkan kalian pengen nonton atau pemain game rame-rame, ya ini masih cukup immersif. Jadi, gua pasang lagu dulu by Lecky Inspired. Ntar guys, buka YouTube dan klik play di sini. Blue Boy. Ada iklan. Ya, kayak gini. Jadi kalau mau lebih immersif, ya tinggal corok aja headphone jack kalian. Untuk kamera belakang terlihat seperti ada 3 lensa, tapi sebenarnya yang kepake cuma satu aja sih, yaitu 50 megapiksel primary lens. Dan untuk hasil fotonya, gue sedikit iseng mau bandingin sama 2 HP Infinix lainnya. Pertama, Note 50 Pro yang terkenal all-rounder, dan satu lagi HP gaming alias GT30 Pro. Kira-kira Infinix Hot 60 Pro itu ada di posisi yang mana ya? Dari segi komposisi warna plus highlight, gue surprise ternyata Hot 60 Pro itu lebih mendekati kondisi asli walaupun tone warnanya agak keijuan. Dari segi shadow plus detail, rasanya Note 50 Pro punya tangkapan yang lebih matang. Yes, gak bikin area gelap jadi overexposed dan gak bikin area terang jadi underexposed. Sedangkan GT30 Pro ini selalu kelabakan dari segi kontras dan highlight, jadi hasilnya kelihatan lebih dramatis ketimbang kedua HP lain. Tapi, begitu udah masuk low light, jujur gue lebih demen sama GT30 Pro sih. Ya, lebih banyak noise, tapi tone-nya nggak kekuningan kayak Note 50 Pro dan nggak kehijauan kayak Hot 60 Pro. Ditambah, punya kontras yang lebih cerah walaupun highlight-nya ancur banget. Yes, intinya di low light ini gue harus bilang ternyata Hot 60 Pro itu lebih baik karena punya highlight yang lebih bagus dan warna yang lebih mendekati kondisi asli walaupun ya detailnya nggak setajam kayak Note 50 Pro ya. Dan ini adalah hasil video 1080p 30 fps sambil jalan. Walaupun gak ada OIS, gue surprise ternyata IS-nya ini cukup stabil walaupun masih ada berasa jitter. Dengan dynamic range yang cukup luas nih. Langit biru gak tangkap dengan baik, warna dedaunan hijau dari pohonnya juga bagus. Dan lihat langitnya juga masih ketangkap walaupun ya ini cukup mesti di tap sedikit biar lebih bagus exposure-nya. Sedangkan ini adalah contoh video di low light. Walaupun gak ada OIS, gue surprise sih. Ini IS-nya cukup oke. Handle jitter nggak terlalu berasa. Dan ketika di panning, ya barulah mulai muncul. Dan ini emang highlightnya kurang banget. Mesti di tap
permanen exposure, nah baru kelihatan apanya itu. Tapi ya overall, kalau misalkan kalian cuma buat ngetes dong, ini cukup bagus lah, decent. Buat kapasitas baterai ini naik dikit. Iya, dikit banget. 160 mAh dengan charging yang naik 15 watt juga. Plus brick charger masih di-include. Ketika gue pakai testing untuk benchmark, main game, entertainment, menggunakan koneksi full cellular data, ya bisa dapat SOT 7 jam lebih dikit. Jadi menurut gue ya jelas ini lebih awet ketimbang Infinix GT30 Pro. Ketika gue ngecas menggunakan brick charger bawaannya 45 watt dan mode hypercharge dari angka 5-100%, maka waktu 1 jam lebih dikit yang not bad lah ya. Tapi ada dua hal yang gue senang masih tersedia di Hot Series. Pertama, bypass charging. Jadi kalau misalkan mau main game sama ngecharge, yang nggak akan ngerusak baterai dan nggak akan naikin suhu lebih tinggi. Dan kedua, reverse wire charging, alias HP ini bisa jadi power bank dadakan ketika diperlukan, sampai 10 watt. Upgrade terbesar di HP ini menurut gue jelas ada di bagian layar. Dalam segi bezel ini kelihatan lebih tipis, makanya bisa dapat screen to body ratio sampai 94%. Walaupun gue agak OCD ya, lihat sudut-sudutnya tuh kayak kurang simetris, ada yang tebal dikit, jadi kayak kurang oke. Tapi anyway, ngomongin soal dari segi spesifikasi layarnya pun juga naik. Resolusi naik, brightness-nya makin cerah, dari segi refresh rate pun juga naik, walaupun ya menurut gue 144 Hz-nya agak gimmick, karena ketika gue paksa di aplikasi setting, itu juga nggak support, munculnya 120 Hz. Tapi yang gue senang itu fleksibel, bisa kalian atur per aplikasi, mau 60 Hz, 50 Hz, atau 120 Hz, jadi lebih menyenangkan. Bahkan dari segi kenyamanan layarnya pun ada fitur baru namanya Sleep Aid Mode. Basically ini kayak true tone-nya di iPhone, di mana kondisi layar bisa menyesuaikan kondisi sekeliling supaya mata nggak cepet capek. Infinix Note 50 Pro aja belum kebagian. Dan ngomongin soal ketahanan layar pun juga baru menggunakan Corning Gorilla Glass 7i, jadi lebih durable, walaupun ya always on display-nya juga belum bisa nyala terus. Dan dari segi fingerprint-nya, ya ini sebenarnya cepat, tapi untuk animasinya tuh agak lama. Jadi kasih ilusi kalau unlock-nya tuh kayak ngendet dulu. Kayak gitu. Anyway, ngomongin soal karakteristik warna AMOLED-nya menurut gua udah bagus banget. Dan ketika kalian mau pakai nonton, main game, semua kelihatan gonjreng banget. Exos di HP ini ternyata mirip kayak Note 50 Pro kemarin. Iya, ketika gue selesai setup tuh minim bloatware, sehingga storage yang dimakan sangat kecil. Dan dalam segi fitur-fitur AI-nya pun gak ada yang dibeda-bedain. Semuanya komplit menyeluruh, bahkan ada tombol khusus AI-nya. Walaupun penempatannya agak bikin nyaru sama tombol power, tergantung kebiasaan. Tapi ketika kalian masuk ke dalam one tap button-nya, ada UI khusus kayak iPhone, bahkan bisa kalian adjust. Double press-nya mau dipakai buka aplikasi apa, dan single press-nya itu mau dipakai buka apa. Jadi sangat-sangat customizable. Dan kalau misalkan kalian lagi buka aplikasi kamera, ini bisa jadi tombol shutternya juga, walaupun memang agak kejauhan sih. Tapi it nice to have. Inggrisnya broken. It's nice to have it. It is something nice to have. Yeah, it is something nice to have. Bahkan ada satu hal yang tidak dimiliki Infinix Note 50 Pro juga. Ketika kalian buka aplikasi setting, pilih special function, ada fitur outdoor booster. Ya, dimana brightness-nya otomatis bisa menyesuaikan dengan kondisi matahari kalian. Karena Bekasi kan ada 2 matahari, Peak ada 2 matahari, Surabaya juga ada 2 matahari. Jadi ini sangat bagus. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk jaminan software update gimana? jujur gue nyari informasi ke sana sini belum nemu apa-apa. Tapi kalau misalkan ada orang Infinix yang nonton, boleh komen di bawah biar ngebantu juga. So guys, kesimpulannya menurut gue Infinix Hot 60 Pro ini dapat 4 peningkatan yang paling berasa ketimbang generasi sebelumnya. Pertama di bagian layar, bezelnya makin tipis, layarnya makin cerah, makin tajam, lebih kuat. Kedua, body build quality-nya lebih tipis, lebih ringan. Ketiga, kameranya itu lebih bagus ketika mau foto-foto di keadaan low light dan daylight. Keempat, software-nya itu makin mulus, makin seamless, bahkan lebih minim bloatware. Tapi kalau misalkan kalian nanya, Bang, worth it gak? Ya, menurut gue lebih bijaknya sih kalian beli Infinix Note 50, bukan yang versi Pro. Karena sekarang ini ketika gue ngeliat e-commerce, selisih harganya cuma beda 400 ribuan. Dimana 400 ribu itu terlihat sangat sedikit. Karena yang kalian dapat, build quality-nya lebih solid karena bahan metal, kameranya lebih bagus, video lebih stabil karena ada OIS, fitur-fiturnya lebih complete karena ada reverse wireless charging, dan bisa ngecek blood oxygen juga. Tapi bukan berarti HP ini jelek, hanya aja karena line up mereka banyak, ya jadi dimenang-mendingin lah. Nah, gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.